Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Kala dengan NIM 2001060077 semester 4 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem koloid. Yuk kita pelajari bersama-sama. Oke, baik. Pada materi tentang sistem koloid ini yang perlu kita pelajari yaitu mengenai pengertian dari sistem koloid itu sendiri dengan komponen penyusun koloid serta jenis-jenis dari koloid. Oke teman-teman, perlu kita ketahui yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari sistem koloid itu sendiri. Nah, sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Ada 3 jenis campuran, di mana yaitu larutan, koloid, suspensi. Nah, bagaimana sih kita dapat membedakan ketiga campuran tersebut? Mari kita simak selanjutnya. Oke, yang pertama kita lihat contoh campuran dari campuran air dan garam. Nah, ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Yang kedua, di dalam larutan garam tersebut, zat terlarut yaitu garam tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau sudah tercampur secara homogen. Yang ketiga yaitu tidak dapat disaring. Nah, untuk campuran air dan garam ini merupakan contoh dari larutan. Yang kedua, kita lihat pada campuran pasir dan air. Nah, ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Suspensi bersifat heterogen, dapat dipisahkan dengan penyaring. Contoh yang ketiga mengenai campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut tetapi larutannya bersifat keruh. Jika didiamkan, larutan ini tidak memisah dan tidak dapat disaring. Nah, secara mikroskopis larutan ini tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Campuran ini disebut koloid. Oke, baik, setelah kita mengetahui ketiga jenis campuran tadi, coba kalian tentukan yang mana larutan sejati, koloid, serta suspensi dari campuran di bawah ini, yaitu santan, air tambah gula, kopi, tepung, terigu, dan air, sirup, mentega. Untuk santan sendiri, dia merupakan koloid. Air tambah gula larutan sejati, kopi suspensi, tepung terigu dan air adalah suspensi, sirup larutan sejati, serta mentega adalah koloid. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari sistem koloid, serta kita dapat membedakan antara larutan, suspensi, serta koloid. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komponen penyusun dari koloid itu sendiri. Yang pertama, fase terdispersi. Nah, untuk fase terdispersi ini bersifat diskontinu atau terputus-putus. Sebagai contohnya, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Yang kedua, fase pendispersi bersifat kontinu. Dengan contoh pada campuran susu dan air yang merupakan fase terdispersinya adalah air. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol. Nah, aerosol ini merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersinya dalam
gas. Nah, aerosol padat yaitu asam dan aerosol cair yaitu kabut. Nah, produk dalam bentuk aerosol misalnya parfum. Yang kedua, sol. Nah, sol ini merupakan koloid dari partikel padat yang terdispersinya dalam zat cair atau padat. Sebagai contoh adalah air sungai yang mengandung lumpur, cat, dan juga intan hitam. Yang ketiga, emulsi. Nah, emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersinya dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi ini tergolong menjadi dua, yaitu emulsi minyak dalam air, yaitu santan, dan emulsi air dalam minyak, yaitu mayonnaise. Yang keempat, buih. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersinya dalam zat cair atau padat. Contoh buih yaitu sabun, dan untuk contoh buih padatnya yaitu styrofoam. Yang kelima, gel. Gel merupakan koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Sebagai contohnya, agar-agar, selai, dan lem. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata